Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra TSC? Ya, semoga selalu diberikan kesehatan sehingga dapat melanjutkan belajar bersama TSC. Oke, kita ketemu lagi untuk kelanjutan dari gerak melingkar ya. Kelanjutan dari gerak melingkar yaitu perbandingan gerak lurus dengan gerak melingkar. Ya, kita coba lihat skema sekali lagi nih ya, yang terlihat di layar. Nah, ini adalah skema tentang benda yang bergerak melingkar beraturan ya. Yang pertama adalah kita umpamakan ini ada benda yang bergerak dengan kecepatan v arah ke sana sekali lagi. Kemudian percepatan arah radial yang kita namakan sebagai percepatan sentripetal. Nah, kemudian arah sesuai arah sama ya dengan kecepatan kita namakan dengan percepatan tangensial. Sudah dibahas di sebelum pertemuan kali ini ya. Nah, mari coba kita lihat di sini bagaimana sih sebenarnya kesetaraan antara gerak translasi dan gerak rotasi atau gerak melingkar itu ya. Pada gerak translasi atau gerak lurus ya, kita sudah pelajari ada jarak ya, jarak yang kita lambangkan dengan S ya, dengan S, dengan kita ambil satuannya adalah meter. Oke, satuannya adalah meter. Nah, untuk gerak melingkar, nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Di situ kita pakai lambang theta ya. Lambangnya adalah theta dengan istilah perpindahan sudut. Kalau ini adalah perpindahan linier atau jarak linier, ya ini adalah perpindahan sudut. Di mana pada gerak melingkar perpindahan sudut itu dilambangkan dengan theta dan mempunyai satuan radian. Nah, gitu ya. Satuannya adalah radian. Nah, itu untuk yang pertama. Berikutnya untuk yang kedua, pada gerak translasi kita punya V. Nah, kecepatan linier. Nah, di sana kita sudah dapatkan satuan dari kecepatan linier adalah meter per sekon. Sementara di gerak melingkar ini, kalau sekali lagi di gerak translasi itu ada kecepatan linier, maka di gerak melingkar dia punya omega. Oke, saya jelaskan lagi ya. Jadi ada omega, di mana omega itu punya satuan radian per detik ya, radian per detik atau radian per sekon. Nah, lalu untuk yang ketiga, pada gerak translasi kita punya percepatan linier yang dilambangkan dengan A dengan satuan meter per sekon kuadrat gitu. Sementara di gerak melingkar kita punya alfa ya dengan satuan radian per sekon kuadrat. Nah, gitu. Nah, sehingga dari besaran-besaran fisik yang sudah kita sebutkan ini untuk gerak translasi itu, di sana kita punya rumusan bahwa perpindahan atau jarak itu punya rumusan kecepatan dikalikan dengan waktu. Itu S sama dengan V dikali T. Nah, di sini jelas kita ingat kembali ini adalah milik dari GLB. Nah, gitu. Sementara untuk di gerak melingkar ya kita punya theta. Ya, theta itu sama dengan omega dikali dengan T ya, omega dikali T, mirip ini ya, omega dikali T. Nah, ini pada gerak melingkar beraturan atau GMB. Nah, gitu. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana kesetaraan antara GLBB dengan GMBB. Kalau gerak melingkar berubah beraturan, ini kecepatannya berubah ya, arahnya berubah, besar dari kecepatan atau kelajuannya itu juga berubah. Nah, sehingga ini bisa semakin cepat
Ini melajunya benda yang ada di sini semakin cepat. Nah, maka masuk kategori gerak melingkar berubah beraturan gitu. Mari kita ingat kembali yang di GLB. Yang di GLB kita punya S ya. S sama dengan, masih ingat kan? Ya, S sama dengan V0. Oke, dikali dengan T plus minus setengah AT kuadrat gitu. Sementara di GMB yang S itu kita ganti dengan theta, S diganti dengan theta itu yang kita sebut sebagai lintasan sudut ya, lintasan sudut itu sama dengan theta 0 ya, theta 0 dikali dengan T plus minus setengah alfa T kuadrat ya, alfa T kuadrat. Nah gitu ya, betul ya. Oh sorry ini adalah apa namanya, si omega ya, bukan theta ya, bukan theta tapi omega 0T ya, omega 0T plus minus setengah alfa T kuadrat ya, ini omega 0. Nah gitu. Berikutnya kita punya omega ya, omega yang di sebelah kiri kita punya V itu sama dengan V0. Nah gitu, V0 plus minus AT. V0 plus minus AT. Sementara untuk gerak melingkar berubah beraturan kita punya omega, di situ dirumuskan omega 0 ya plus minus alfa dikali dengan T itu. Nah berikutnya ada VT kuadrat yang ada di GLBB, itu ada V0 ya, V0 VT kuadrat ya sama dengan V0 kuadrat gitu. VT kuadrat itu adalah V0 kuadrat plus minus 2AS gitu, plus minus 2AS. Dan yang di gerak melingkar berubah beraturan itu ada omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat plus minus 2 alfa theta gitu. Nah ini mirip ya yang ditranslasi dengan gerak melingkar beraturan. Kemudian yang ditranslasi yang gerak lurus berubah beraturan itu mirip dengan gerak melingkar berubah beraturan. Nah tinggal kita lihat konteks untuk persoalannya nanti seperti apa gitu. Kalau berarti ini nanti kecepatannya berubah ya, kecepatannya berubah setiap saat, besarnya kecepatan juga berubah setiap saat, maka nantinya kita kategorikan sebagai gerak melingkar berubah beraturan. Nah kalau kecepatannya tetap ya, besar kecepatannya juga tetap, sekali lagi perlu diingat, kecepatannya tetap, besar kecepatannya juga tetap, maka dia masuk kategori gerak melingkar beraturan. Itu yang perlu diperhatikan. Nah saya kira itu memang yang perlu kita perhatikan, dan ini nanti akan berlanjut pada bagian berikutnya untuk penjelasan tentang gerak melingkar. Demikian penjelasan tentang gerak melingkar di perbandingan antara gerak translasi dan gerak rotasi, dan rumus-rumusnya tadi sudah kita bahas secara lengkap. Itu. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.